Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan tentang terbitnya undangan klarifikasi Polda Metro Jaya dan undangan gelar perkara khusus Biro Wasidik Bareskrim Polri. Sehubungan dengan terbitnya surat undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dan sejumlah pihak lainnya untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 dan hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, temuan fakta adanya dugaan ijazah saudara Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka, sekaligus menyikapi adanya undangan gelar perkara khusus dari Biro Wasidik Bareskrim Polri, maka kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, hukum acara yang mengatur mengenai tata cara, proses dan prosedur penyelidikan perkara pidana yang mengikat bagi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, hakim, juga seluruh warga negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Di dalam KUHP tidak dikenal mengenai tata cara, proses, prosedur penyelidikan perkara pidana melalui undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi tidak memiliki sifat mengikat secara hukum, bukan merupakan kewajiban hukum untuk dipenuhi, melainkan sebatas himbauan dan anjuran. Pemenuhan atau pengabaian undangan klarifikasi tidak memiliki dampak dan implikasi hukum apapun. Kedua, undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya kepada klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan serta kepada sejumlah pihak lainnya adalah undangan yang bersifat himbauan dan anjuran. Hanya saja karena materi muatan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana penghasutan berdasarkan pasal 160 KUHP, menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan mendistribusikan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang kesemuanya berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo, maka kami mengambil sikap tidak memenuhi undangan klarifikasi. Dikarenakan materi muatan terkait kasus ini adalah menjadi materi muatan yang bersifat lex specialis, yakni menjadi delik khusus dalam kurung aduan berupa dugaan pencemaran berdasarkan pasal 310 KUHP, dugaan fitnah berdasarkan pasal 311 KUHP, dan dugaan pencemaran penggunaan sarana elektronik berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE yang sudah dilaporkan oleh saudara Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 lalu dan telah dilakukan klarifikasi terhadap klien kami pada tanggal 15 Mei 2025 dan pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Memperhatikan pula amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU spasi 12/2024 itu, maka menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik dalam kurung penghinaan tidak dapat diterapkan jika dilakukan demi kepentingan umum atau dalam konteks pembelaan diri. Penelitian terkait keabsahan ijazah saudara Joko Widodo tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi klien kami, melainkan untuk kepentingan publik berupa transparansi keabsahan dokumen syarat administrasi yang pernah digunakan oleh saudara Joko Widodo untuk menduduki jabatan publik sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Ketiga, substansi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya memuat informasi adanya pemeriksaan terkait laporan polisi dari sejumlah Polres yang dilakukan oleh saudara Andi Kurniawan, Kapriani,
Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweten. Yang informasi media juga dikabarkan mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Mengenai hal ini, kami menegaskan bahwa Saudara Andi Kurniawan, Kapriani Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweten baik secara pribadi maupun mengatasnamakan Lembaga Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu tidak memiliki legal standing sebagai pelapor karena tidak ada kaitannya dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bukan pula korban kasus ijazah palsu Jokowi, sehingga laporan yang dibuat dapat ditegaskan sebagai mengada-ada dan hanya merupakan rangkaian tindakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap klien kami menggunakan sarana pasal-pasal yang tidak relevan. Sehingga laporan seperti itu jelas tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hanya menjadi sarana untuk membungkam kebenaran dan karenanya cukuplah dikesampingkan. Keempat, kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo dan dugaan pencemaran dan fitnah karena merasa direndahkan dan dihinakan tersebut berijazah palsu saat ini secara umum telah ditangani Barreskrim Mabes Polri melalui aduan TPUA dan Polda Metro Jaya melalui laporan Saudara Joko Widodo, sehingga seluruh pihak wajib menghormati proses hukum ini dan tidak perlu membuat gaduh dan merasa menjadi pihak yang menambah ruwetnya masalah yang ikut latah membuat laporan polisi. Seperti yang ditunggu oleh Saudara Andi Kurniawan, Kapriani Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Sweten, termasuk Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu. Kelima, dugaan ijazah Saudara Joko Widodo palsu makin kuat diyakini publik, terutama selaku politisi PDIP senior Beator Suryadi mengungkapkan modus operandi ijazah palsu Joko Widodo tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Karena itu semestinya Barreskrim Mabes Polri menindaklanjuti temuan fakta Beator Suryadi dengan memeriksa mengambil keterangan semua pihak yang telah disebut, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap Beator Suryadi, Andi Wijayanto, Prasetyo Adi Marsudi, David Anggit Widodo, Denny Iskandar, Indra Yulianto, termasuk Saudara Taiman Raharjo yang namanya juga ikut terseret dalam skandal ijazah produksi Pasar Pramuka. Keenam, kami mempertanyakan kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri yang mengirimkan undangan gelar perkara khusus pada Kamis 3 Juli 2025 dan hanya mengundang Saudara Egy Sujana, padahal surat permintaan gelar perkara khusus diajukan dan ditandatangani oleh Rizal Padilla dan Azam Khan, juga sudah meminta agar Dr. Roy Suryo, Dr. Risman Syanipar yang dilibatkan dalam gelar perkara khusus sebagai ahli. Kami menduga kuat undangan gelar perkara khusus dibuat hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan publik, termasuk hanya untuk melegitimasi sikap Barreskrim yang sebelumnya telah menghentikan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang diadukan oleh TPUA. Karena itu, kami akan menegaskan sikap terkait hal ini setelah kami mencermati perkembangan ini lebih lanjut. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Terima kasih. Kami dari tim kuasa hukum litigasi dan non-litigasi. Terhadap Jakarta 1 Juli 2025, Petrus Restiano Sesa, Koordinator Litigasi, dan Ahmad Koji Judinesa sebagai Koordinator non-litigasi. Terima kasih. Racikan berita